Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa sahaja yang positif bakal kita sikat guys ya. Ya, untuk kali ini kita bakal melihat daripada channelnya siapa sebenarnya, yaitu biodata dan profil Erick Thohir, Menteri BUMN Indonesia Maju dan Ketua Umum PSSI. Nah, ya. sebelum ini kita pernah mereaksi berkenaan dengan Cak Lontong bersama Ketua Umum PSSI, dan kita penasaran siapa sebenarnya Pak Erick Thohir ini. Iya guys, ini orang hebat nih. Setelah 32 tahun guys, akhirnya Pak Erick ini membawa guys ya nama Indonesia ke persada SEA Games. Mantap, ya. Wow, itu masa tahun 1991 itu Baci. Dan akhirnya pada 2023 ya, timnas Indonesia bisa mendapatkan medali emas untuk SEA Games 2023. Ya. Nah, ini luar biasa sekali guys. Jadi kita pengen tahu juga siapa orang hebat ini guys ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan lihat dalam 3, 2, 1 and go. Eksistensi nama besar keluarga Thohir lebih dulu dimulai melalui sosok ayahnya, Muhammad Thohir, atau yang lebih populer dengan panggilan Teddy Thohir. Salah satu perintis Astra Group yang memulai kisah perjalanan bisnisnya dari nol. Jejak sebagai pengusaha inilah yang kemudian diteruskan oleh ketiga anaknya, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Rika Thohir. Potongan Oriental dikarenakan garis keturunan melalui sang ibu, Etna Thohir, yang merupakan Tionghoa, namun kemudian memeluk agama Islam saat menikah dengan Teddy. Sedangkan sang ayah berdarah Lampung. Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Elizabeth Chandra. Nama anak-anak beliau adalah Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agahan Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisa Afria Thohir. Haji Erick Thohir, Bachelor of Arts, Master of Business Administration, adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia, yang kini tengah menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9, pada Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Beliau dilantik sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir ditugaskan Jokowi untuk mengelola 142 badan usaha milik negara, BUMN, dengan total aset senilai 8.200 triliun rupiah. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, Erick Thohir diketahui memiliki total kekayaan sebesar 2.938.238.854 rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 359.401.100.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin sebesar 3.145.500.000 rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 27.996.250.000 rupiah. Surat berharga sebesar 1.724.756.124.100 rupiah. Kas dan setara kas sebesar 88.431.439.694 rupiah.
Harta lainnya sebesar 285.332.065.207 rupiah. Kemudian Erick Thohir memiliki hutang sebesar 176.124.215.147 rupiah. Jiwa sebagai seorang pebisnis sudah tampak sejak dirinya masih kecil. Saat masih kita lihat, kita sampai gitu sekali ya detailnya ya. Kita kalau mau 1 juta pun 10 juta. Ini kan, wah, nilainya itu guys. Ini Mas Sultan ini guys. Bukan orang yang biasa-biasa guys. Wah, nggak bisa bicara aku lihat hartanya. Betul. Oke, nggak apa, lanjut. berumur 9 tahun, dirinya mencoba berbisnis dengan berjualan biji karet sebagai mainan aduan populer pada zaman itu. 9 tahun. Merasa bosan dengan menjual biji karet, Erick bersama teman-temannya memutarkan modal dengan berdagang siomay di depan SD Tebet Timur. 9 tahun guys. Sejak kecil hingga SMA, Erick menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta, kemudian berkuliah di Amerika Serikat. Gelar sarjana, melalui jurusan periklanan sukses diselesaikannya di Glendale Community College. Kemudian pada tahun 1993, dilengkapi gelar master di Universitas Nasional California, melalui jurusan bisnis Orang administration. luar biasa ini guys. Tujuan ayahnya, Teddy Thohir menyekolahkan Erick sampai tingkat SMA di Indonesia, lalu memilih Amerika Serikat saat kuliah. Memang keinginan Teddy Thohir, agar Erick seimbang dalam proses pendidikannya. Sekembalinya ke Indonesia, bersama beberapa teman-temannya, Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan Heri Zulnardi, beliau kemudian mendirikan Mahaka Group. PT Mahaka Media Terbuka, perseroan, didirikan di Jakarta tanggal 28 November tahun 1992. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari tahun 1993, Mahaka mendirikan Harian Republika, surat kabar pertama bagi komunitas Muslim di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Mahaka Media sampai tanggal 30 Juni tahun 2008. Hebat guys. Kemudian sejak tahun 2010, dirinya hanyalah komisaris. Perusahaan ini membeli Republika, surat kabar, pada tahun 2001, saat berada di ambang kebangkrutan dari ayahnya, serta Jacob Utama, yang merupakan pendiri Kompas, dan Dahlan Iskan, yang merupakan pendiri Jawa Pos. Seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan, pada tahun 2002, Mahaka Group melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang, Mahaka Advertising. Setelah meluncurkan stasiun televisi Jak TV untuk memperkuat positioningnya sebagai bisnis yang berfokus pada masyarakat perkotaan, pada tahun 2007, Mahaka memperkenalkan radio 98.7 Gen FM, dan 101 Jak FM, melakukan rebranding pada radio Mustang FM, Kiss FM, Hot FM, dan Mos FM, serta penyertaan saham pada PT Radionet Cipta Karya, yang terdiri dari Prambor FM, Delta FM, dan Female Radio. Beliau juga mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, hiburan, serta digital. Kemudian pada tahun 2008, bersama dengan Anindya Bakri, Erick Thohir mendirikan TV One dan situs berita Viva News. Pada tahun 2014 sampai tahun 2019, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Antv. Erick yang gemar olahraga bola basket ini, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi periode tahun 2006 sampai tahun 2010, dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara, SEABA, sejak tahun 2006. Kemudian pada tahun 2011, beliau dipercaya sebagai Wakil Presiden Komite Olimpiade Indonesia sampai tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2012 beliau dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade di London. Selanjutnya pada tahun 2018, beliau kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Setelah sukses menjadi Ketua Panitia Perhelatan Asian Games, beliau kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Erick Thohir diketahui merupakan pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Selain itu,
Dirinya juga menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA, ketika dirinya membeli saham Philadelphia 76ers. Kemudian pada tahun 2012 lalu, Eric dan Levian menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, DC United. Erick Thohir percaya potensi bisnis sepak bola dan dibuktikannya pada September tahun 2013. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2013, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin saham mayoritas dengan memiliki saham klub Internazionale, atau Inter Milan, sebesar 70%. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai presiden klub Inter Milano, menggantikan Massimo Moratti. Namun pada tahun 2016, beliau melepas kepemilikan mayoritasnya di klub tersebut kepada perusahaan asal China, Suning Holdings Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan presiden klub diserahkannya kepada Stephen Zhang. Bersama Anindya Bakri, Erick Thohir mengakuisisi klub sepak bola kasta ketiga Liga Inggris, Oxford United pada tahun 2019. Selain itu, dalam rapat umum pemegang saham umum luar biasa, RUPSLB, PT Persis Solo Saestu, PSS, yang digelar pada tanggal 20 Maret tahun 2021, nama Erick Thohir masuk ke dalam manajemen baru Persis Solo, selain nama Kaesang Pangarep dan Kevin Nugroho. Mengenai rincian kepemilikan saham PT PSS, diketahui bahwa Kaesang Pangarep memiliki saham sebesar 40%, kemudian Kevin Nugroho sebanyak 30%. Sementara Erick Thohir tercatat memiliki saham sebesar 20%, sedangkan 10% saham sisanya merupakan milik dari 26 klub internal Persis. Erick Thohir adalah pendiri Yayasan Dharma Bakti Mahaka, yang menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Mantap, Beliau guys. juga sempat menjadi penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya, yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Republika. Wow. Wow. Bila kita dengarkan pengalaman dari segi dunia bisnis sehingga ke hari ini, dari 2000-an ke bawah sehingga sekarang ini, kita bisa melihatlah pengalaman dia itu sebenarnya memberi impak kepada menjadi sebagai ketua umum PSSI untuk kali ini, guys. Jadi ini memberikan orang kata macam orang-orang hebat begini jangan dilepaskan peluang. Masih muda, guys, ya, cukup berprestasi dan banyak pengalamannya, ya. Ini contoh untuk kita yang belum seperti kita ini, guys, ya. Contoh untuk kita ini, guys, ya. Wah, dari umur 9 tahun udah jualan nih, guys. Betul. Oh, sangat hebat, ya. Bayangkan dia dalam dunia bisnis itu dari 9 tahun dia buat yang itu, lepas itu dia membuat strategi baru pula di dalam bisnisnya pada 9 tahun. Waktu kita umur 9 tahun itu apa yang kita buat? Main aja, guys. Kalau kita. Iya, benar. Wah, ini, guys, ini harus menjadi motivasi generasi yang sekarang ini, guys, ya. Hoi. Ini sangat luar biasa sekali, ya, guys, ya. Betul. Gimana ya? Orangnya begitu humble, ya. Jujur aja. Kalau lihat dari orangnya, kalau kita yang nggak kenal ini, guys, kita pikir orangnya biasa aja, jujur aja, ya. Rupanya luar biasa, guys. 2 triliun ya hartanya, guys. Di luar kemampuan kita bila dengarkan. Wah. Dan bila kita dengarkan benar-benar, dia sebenarnya menguasai media. Bukan saja media tetapi klub juga. Ya, media. Yang paling aku kaget itu Inter Milan, Baji. Yes, nggak nyangka. Salah satu yang ada saham di dalam Inter Milan. Nah, dan apabila dia memegang sepak bola timnas Indonesia itu, akhirnya Indonesia bisa mendapat medali emas yang udah 32 tahun nggak bisa, guys. Luar biasa nggak orangnya? Luar biasa, ya. Biasa, bos. Orang kayak gini harus diberikan kesempatan untuk membawa Indonesia timnas ini ke arah lebih jauh, ya. Ini benar-benar membuatkan kita sebenarnya berasa yakin lagi apabila Erick Thohir ini membawa timnas Indonesia, pastinya
ini bakal jadi go international karena lihatlah guys, orang-orangnya di luar itu ya, ada Wayne Rooney lagi tadi, gila banget lah, wah luar biasa sekali guys ya. Nggak bisa bilang apa-apa, kita bukan ahlinya, dia lebih layak, memang dialah orang yang paling layak untuk mengumumkan sepak bola. Betul. Tapi juga kalau olahraga kita, di Indonesia. Kalau kita bercerita tentang dunia bisnis, macam dunia bisnis nih kita boleh tahu lah. Kalau orang-orang yang sukses nih, selalunya dia punya rintangan ialah dia buat pelbagai lagi beratus-ratus di bawahnya sehingga dia mendapat satu yang paling apa orang katakan paling padat lah bisnisnya itu. Dan inilah hasilnya. Ya, sempat tadi bilangnya sempat bankruptcy yang daripada ayahnya ya tadi. Tapi dia naikkan semula. Dia berusaha naikkan semula guys. Respect banget guys ya. Wah, kalian harus bersyukur ya ada orang. Secara jujur aja lah kan. Kalau kita melihat kebanyakannya, kalau contohnya kalau bapak kita seorang orang yang kaya, tapi dia ada perusahaan, tapi kita sendiri yang tidak memajukan ayah kita itu untuk perusahaan tersebut, nggak jadi apa-apa juga. Benar. Tetapi ini dia yang coba untuk menaikkan semula. Tapi dia sendiri Pak Ji. Tapi dia bukan sendiri perusahaan dia sendiri. Iya, dia perusahaan sendiri. Itu yang kita macam surat respect. Kabar ya, daripada media, radio, stasiun TV. Nah, dan bukan sesuatu yang mudah untuk memulakan sesuatu yang besar. Jadi guys, terima kasih yang udah hantarkan kita ini. Akhirnya kita mengenal siapa Haji Erick Thohir ini ya, seorang master, seorang yang cerdas ya. Wah, luar biasa guys. Terima kasih karena udah mengenalkan kita. Jadi guys, kalau ada lagi seperti ini ya sila komentar di bawah ya. Mungkin ada yang bisa kita lebih tahu. Dan mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya. Yes, itu sebarang video. Sekiranya kalian ada sebarang video untuk direaksi, just komen dan boleh berserta dengan ini, dan insyaallah kami akan jumpa yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.